support sistemnya banyak, jadi alhamdulillah aku nggak ngerasa kesusahan. Terus maksudnya ya kita kerja sama bareng-bareng sama papahnya, terus kan ada Kesana. sus. Iya, jadi alhamdulillah semuanya happy, semuanya senang, anak-anak senang, aku juga senang. Alhamdulillah dia mah selalu posesif kalau saya hamil karena tidak mau saya dan anaknya kenapa-napa. Apa sayang? Udah usia berapa berarti? Abang udah pinter banget. Abang bunda berapa bulan? Dapat ini. Itu apa namanya? Dari apa? Dari Dari YouTube. Dari YouTube ya. Yang dapat apa? Leslar apa? Bukan Leslar Entertainment. Abang mau jemput papa dulu ya Om, bilang. Oke? Papa dulu. Udah tungguin papanya, yuk. Pak, Pak, mau jemput papa di mana? Iya, Onti bilang. Aduh, Kak. Apa? Alhamdulillah, Masya Allah. Karena yang support sistemnya banyak, jadi alhamdulillah aku nggak ngerasa kesusahan. Terus maksudnya ya kita kerja sama bareng-bareng sama papahnya, terus kan ada Kesana. sus. Iya, jadi alhamdulillah semuanya happy, semuanya senang, anak-anak senang, aku juga senang. Oke, dah. Tampilannya sekarang katanya sempat bingung gitu. Jadi tampilan sekarang masih dirasa gitu. Maksudnya Katanya sempat bingung gitu tampilannya sekarang, maksudnya kayak harus gimana cuman atau mungkin biasa aja sih. biasa aja, justru yang khawatir tuh papahnya, karena kan waktu itu pas awal aku kasih tahu gimana kondisi kamu aman apa enggak, terus akhirnya kita cek ke dokter ya alhamdulillah insya Allah aman, terus kan dokter juga pantau dan kita kontrol terus gitu. Punya dua adik tuh perubahannya abangnya apa? Aduh, dia Masya Allah banget lah abang mah, alhamdulillah maksudnya udah mau punya dua adik tapi enggak rewel. Lesti ngidam racin katanya. Apa? Ngidam racin katanya macam ngidam. Itu mah sebelum hamil juga nontonin itu terus aku mah. Ya. Ya udahlah ya, jangan. Bye bye Om Fajar. Fabio, kalau bawa bola gimana? Ya nggak usah mengorek lukanya Kakak Bilar dan fans Liverpool yang lain termasuk saya. Nggak apa-apa ya, namanya juga kadang kita kan ada di atas, ada di bawah, tetep ya buat nyabarin. Tapi seru nontonnya deh. Seru dong, seru banget. Oh, tadi aku hari ini edgy, casual chic gitu. Mau sedikit mungkin bawahnya. Rambutnya, Nih, gayanya apa sih? aku juga nggak tahu nama gayanya, tapi dia sah gitu. Kalau tadi kata stylistku, dia bilang abis ngeliat fotonya Kim Kardashian, dia lagi rambut pendek, rambutnya kayak gini, jadi ya udah pakai aja gitu. Sebelum kamu yang kemarin kayak foto sendiri deh. Oh my god, dia benar. Kebetulan aku tuh abis oh my god ya. Jadi kebetulan aku habis potong rambut karena aku udah merasa bosan banget sama model rambut aku yang gitu-gitu aja. Jadi daripada aku ke salon, karena nggak tahu kenapa ya salon perempuan tuh kayak overpriced banget. Jadi lebih baik kita save money sambil belajar buat potong rambut sendiri gitu. Walaupun enggak. Jujur aku orangnya pasrahan. Jadi kebetulan beberapa waktu lalu tuh setelah aku potong rambut poni sendiri itu kan ya oke aja lah ya, nggak seburuk itu dan ya nggak sebagus itu juga, ya udahlah ya, yang penting masih dalam batas normal. Terus aku nggak sengaja buat mainin sisir sampai ke akar rambut aku, terus sisirnya tuh nyangkut sama sekali, kayak nggak bisa copot. Terus akhirnya aku kayak udah memasrahkan diri kalau aku harus botak nggak apa-apa. Jadi menurut aku kayaknya semua itu akan ada jalan keluarnya. Jadi walaupun aku takut, tapi ya udahlah, selama rambut masih menumbuh tidak apa-apa. Tapi kan rambutmu panjang terus mungkin Jipa. Gimana kamu selalu begitu terurai? Sebenarnya enggak juga ya. Baru 2 tahun terakhir ini aku manjangin rambut aku. Karena 2023 itu sama 2024 awal rambutku emang pendek. Biasanya nggak sepanjang itu juga. Kemarin tuh panjang banget aja. Walaupun nggak terlalu kelihatan panjang kayaknya. Eksplorasi gaya nggak sih rambut kamu yang mungkin aneh-aneh atau yang
Pernah sih. Dulu waktu aku di Idol pun aku pernah cat rambutku warna merah full. Jadi awalnya rambutku tuh panjang, terus dipotong rambut pendek segini, terus dicat rambut warna merah. Terus habis itu udah pernah juga rambutku bawahnya warna biru, terus warna hijau. Terus pernah dalamnya doang warna merah kayak gitu. Ada dengan rambut panjang daripada pendek atau Kayaknya aku lebih suka rambut pendek sih. Tapi sendiri kamu kalau keseharian sama nyanyi bedanya gimana sih? Boleh sedikit kesempatan. Keseharian sama nyanyi bedanya apa? Dari outfit. Aduh, aku orangnya tuh sangat suka yang simple-simple aja. Jadi kalau di rumah biasanya outfit aku kaos oversize dan celana panjang yang kalau bisa nggak berasa pakai celana, nggak kayak gitulah, maksudnya bahannya setipis mungkin gitu. Daster tuh sebenarnya aku suka pakai daster, cuman selama ini aku melihat daster yang dijual tuh ukurannya gede-gede semua, sedangkan aku tuh kecil kan, jadi kadang aku pakai daster mama tuh kayak tenggelam. Cuman aku suka pakai daster, tapi biasa di rumah lebih sering lagi pakai celana pendek. Oke, tapi kalau gaya outfit Ziva tuh ada stylistnya atau mungkin kamu pernah pribadi sendiri mungkin kamu desain sendiri atau gimana? Tergantung, jadi walaupun aku pakai stylist, biasanya aku juga bisa request mau outfit kayak gimana, seperti contohnya kayak gini. Jadi kan biasanya kalau ada acara kayak gini, kita dikasih tema, biasanya pakai baju merah, ada sedikit hitamnya atau kebalikan atau bagaimanapun gitu. Cuman supaya lebih personal dan lebih orang-orang bisa lebih mengenal kalau Ziva tuh outfitnya kayak gimana. Nah, aku juga ada discuss-nya juga sama stylist aku. Jadi inilah. Ada kiblat sendiri nggak sih? Kayak K-pop atau western gitu? Kayak campur deh. Sebenarnya aku pikir awalnya aku tuh ngikutin outfit kayak Korea gitu, tapi ternyata pas aku sadar kayaknya aku ngelihat ke semua jenis fashion deh. Apalagi sekarang udah ada aplikasi Pinterest yang bisa lihat entah dari manapun asalnya, tapi yang penting selama itu menurut aku bagus ya pasti pakai itu aja gitu. Nah, biasanya kan outfit menunjukkan kepribadian, mencerminkan. Nah, kalau misalkan kepribadian Ziva ini dari dibentuk outfit gimana sih? Aku itu orangnya santai, cukup slow banget. Terus gampang berbaur dan sedikit tomboy, sporty. Jadi yang menurut aku bisa mendeskripsikan personality aku lewat outfit adalah kayak blazer. Blazer itu kan sebetulnya kayak jas gitu kan, identik sama yang maskulin, tapi dipadu-padankan dengan yang berbau-bau rock gitu. Jadi pas digabungin itu sebenarnya sama kayak aku adalah perempuan yang sedikit sporty, santai, tapi juga ada feminine energinya juga seperti itu. Pernah nggak sih momen ada kamu gagal outfit kayak nggak pede, bikin kamu nggak pede pas lagi tampil? Pernah banget. Sebetulnya kadang-kadang ini tuh ada ngaruhnya juga sama ini ya, sama berat badan. Jadi kadang-kadang tuh emang kita tuh pasti bisa menyesuaikan. Misalnya aku kan sebenarnya lagi gemuk-gemuknya. Nah, terus supaya pede adalah ya bagian-bagian yang menurut kita kayaknya harus ditutupin, itu kita pakai kayak misalnya blazer saat ini juga kan aku tuh lagi banyak banget makan dan minum matcha setiap hari ya. Jadi Oke, jadi itu kayak mempengaruhi berat badan aku sehingga aku harus menutupinya dengan kayak blazer atau rok yang A-line, jadi dia nggak memperlihatkan sisi misalnya paha aku lagi besar atau gimana kayak gitu. Boleh lagi aksesorisnya mungkin boleh dijelasin sedikit? Ini sebenarnya menyesuaikan outfitnya dulu sih, karena kalau soal aksesoris dan lain-lain itu misalnya kita lagi temanya kayak gini ya, hitam terus ada putihnya atau silvernya, tinggal kita pakein aksesoris yang warnanya silver. Terus kalau misalnya baju kita warna hitam tapi kayak jahitan-jahitannya warnanya kuning atau gold, aksesorisnya ikutan gold gitu aja sih, nggak ada yang signifikan. Zip, boleh nggak aku sebentar? Iya, yuk. Bentar aja, Pak.